Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan ayat yang ke 101 sampai 103. Ayat ke 101 sampai 103. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Tsumma dzakara mafasidas sihr." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mafasidas sihr, yaitu kerusakan-kerusakan atau mafsadah sihir. Faqal, Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut, malaikat yang mengajarkan sihir dan sekaligus telah berpesan jangan belajar sihir karena mereka adalah ujian. Apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya? Jadi di antara mafsadah sihir itu bisa merusak hubungan suami istri. Bagaimana agar suami itu membenci istrinya atau istri membenci suaminya? Berkata al-muallif rahimahullah, ma'anna mahabbataz zawjaini, padahal bahwasanya cinta antara suami istri la tuqasu bi mahabbati ghairihima, tidak bisa dikiaskan dengan rasa cinta selain dari keduanya. Jadi cinta suami istri ini cinta yang luar biasa. Li'anna Allah qala fi haqqihima, karena Allah berfirman tentang mereka berdua, pasangan suami istri, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian pasangan suami istri mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Wa fi hada dalilun, dan di dalam hal ini terdapat dalil ala anna as-sihra lahu haqiqatun, bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Wa annahu yadhurru biidznillah, dan sihir itu bisa
memadaratkan dengan izin Allah, ai bi iradatillah, yaitu dengan kehendak Allah. Jadi sihir itu nyata. Sihir itu bukan sesuatu khayalan, bukan halusinasi, tapi nyata, ada hakikatnya. Namun tetap saja seorang penyihir tidak bisa dengan sendirinya menimpakan madarat kepada yang disihir. Tidak bisa semata-mata seenaknya mengendalikan apapun untuk menimpakan madarat kepada orang yang disihir. Semua tetap sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iznu naw'an, dan izin itu ada dua. Jadi Allah mengizinkan sesuatu terjadi, Allah menghendaki sesuatu terjadi, itu ada dua. Iznun qadariyun, yang pertama izin secara takdir, dan yang kedua wa iznun syar'iyyun, izin secara syar'i. Apa izin secara takdir? Wa huwal muta'alliqu bi masyiatillah kama fi hadhil ayah, yaitu yang berkaitan dengan kehendak Allah sebagaimana di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya. Jadi mereka manusia itu mempelajari ilmu sihir dari kedua malaikat tersebut yang bisa menjadikan membenci atau berpisah antara suami istri. Jadi nyata, ilmu sihir itu bisa menjadikan suami istri berpisah. Ya. Nah, bagaimana mereka berdua bisa berpisah? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang mentakdirkan mereka berpisah dengan sebab ilmu sihir. Itu izin yang pertama, kehendak yang pertama. Adapun yang kedua, wa iznun syar'i, kehendak secara syar'i. Kama fi qaulihi ta'ala fil ayati sabiqah, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala pada ayat sebelumnya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya Dia telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, menurunkan Al-Quran di dalam hatimu wahai Muhammad biiznillah, dengan izin Allah, yaitu dengan kehendak Allah. Ya. Nah, para ulama kita menjelaskan hal ini juga di dalam ungkapan yang lain. Jadi al-izn, izin, ya, Allah mengizinkan sesuatu itu sama seperti Allah menghendaki sesuatu. Ada dua. Ya. Persis. Iradah dan izin itu sama persis. Kalau tadi kita sampaikan izin ada dua, izin qadari dan izin syar'i. Izin secara takdir dan izin secara syar'i. Kehendak juga demikian, iradah ada dua. Iradatun kauniyatun qadariyah. Iradah kehendak yang bersifat kauni, bersifat takdir. Allah menghendaki sesuatu sehingga mentakdirkannya. Sedangkan yang kedua, iradatun syar'iyyatun diniyah, kehendak Allah yang bersifat syar'i, yang bersifat agama, terkait dengan agama. Perbedaannya, kalau izin qadari atau iradah qadariyah, izin atau kehendak yang terkait dengan takdir, maka itu pasti terjadi
dengan izin dan kehendak Allah, meskipun Allah tidak mencintai dan meridhoinya. Contohnya apa? Maksiat. Apakah maksiat itu terjadi atas kehendak Allah? Jawabannya iya. Apakah Allah mencintai maksiat? Tidak. Namun di balik kehendak Allah terjadinya pasti ada hikmah, karena Allah mentakdirkan segala sesuatu pasti ada hikmah. Dan di antara hikmah tertinggi adanya maksiat adalah manusia akan ada menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat. Coba kalau nggak ada maksiat, ya hidup itu lurus saja. Tidak ada orang yang istighfar, tidak ada orang yang bertaubat, tidak ada orang yang menangis karena kesalahan-kesalahan. Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya. Nah, jadi iradah kauniyah qadariyah atau izin ya qadariyah, izin yang berupa takdir, maka ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah pasti terjadi atas kehendak Allah, meskipun Allah tidak apa? Mencintainya. Terkadang Allah tidak mencintainya. Adapun yang kedua, izin syar'i. Kehendak Allah yang bersifat syar'i. Maka ini segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terkait dengan kehendak, maka sesuatu yang dikehendaki oleh Allah namun belum tentu terjadi. Contohnya apa? Allah menghendaki agar manusia itu beriman. Allah ingin agar manusia itu beriman. Namun apakah semua manusia beriman? Ya. Allah menghendaki hamba-hambanya itu mentaatinya, beribadah kepadanya. Namun apakah semua hamba Allah taat kepada Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oleh karena itu, kehendak Allah yang sifatnya agama, maka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun belum tentu terjadi. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat kauni, takdir, maka ini sudah pasti terjadi meskipun belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kalanya dua kehendak Allah ini terjadi, dua-duanya dicintai dan dikehendaki oleh Allah. Seperti apa? Orang yang beribadah kepada Allah. Allah menghendaki orang itu beribadah, Allah menghendaki orang itu taat, dan orang itu dengan izin Allah beribadah dan taat kepada Allah. Jadi Allah mentakdirkan sekaligus menghendaki. Nah, tentang ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah dibahas oleh para ulama kita di dalam bab takdir. Ya, di dalam bab takdir. Termasuk di antara rukun iman. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Taib. Jadi kita kembali kepada ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ilmu sihir itu terjadi di alam dunia, namun belum tentu Allah mencintai dan meridhoinya. Allah mengizinkan itu terjadi atas kehendak Allah. Allah mentakdirkan itu terjadi, bukan semata-mata karena kehebatan penyihir, bukan semata-mata karena kemampuan atau pengaruh sihir, tapi itu semua terjadi atas kehendak Allah sebagai ujian bagi manusia. Ya, ujian bagi yang menyihir agar mereka bertobat dari ilmu sihir tersebut. Karena itu ilmu yang mengandung kesyirikan, dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab Tauhid. Termasuk kesyirikan adalah melakukan sihir. Sekaligus ujian bagi yang disihir. Jika dia orang yang baik, jika dia orang saleh lalu terkena sihir, maka hendaknya ia bersabar. Makana khairanlah, dan itu baik baginya. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Berkata al-muallif rahimahullah taala, wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini, wa ma ashbahaha, dan yang serupa dengannya, annal asbabah, bahwasanya sebab, mahma balagat fi quwwati ta'thir, meskipun ia mencapai kekuatan pengaruh, fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadari, maka sesungguhnya ia mengikuti qada, ketentuan, wal qadar, dan takdir Allah. Laisat mustaqillatan fit ta'thir, tidak berdiri sendiri di dalam pengaruh. Artinya ilmu sihir itu adalah salah satu sebab orang bisa menjadi celaka, suami istri bisa berpisah. Namun bukan ilmu sihir ini sendiri yang menjadikan suami istri berpisah, menjadikan orang itu celaka. Namun tetap dia terjadi atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdiri sendiri sehingga menjadi mempengaruhi orang lain, bisa menimbulkan pengaruh dengan sendirinya, tidak. Walam yukhalif fi hadzal asli ahadun min firaqil ummati ghairal qadariyati fi af'alil ibad. Dan tidak ada yang menyelisihi dasar ini, prinsip ini, ahadun, satupun, min firaqil ummah, dari kelompok-kelompok sesat di dalam umat ini, ghairal qadariyah, selain al-qadariyah, fi af'alil ibad, terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Artinya semua kelompok, sampai pun kelompok yang sesat di dalam umat ini, sepakat bahwasanya segala sesuatu tidak bisa dengan sendirinya menimpakan madarat atau memberi manfaat kecuali atas kehendak Allah, kecuali atas ketetapan dan ketentuan Allah. Gak ada yang menyelisih. Sampai pun ilmu sihir itu karena kehendak Allah. Ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip ini kecuali satu kelompok, yaitu al-qadariyah, yang mengingkari takdir di dalam permasalahan perbuatan-perbuatan hamba. Za'amu, mereka mengklaim, annaha mustaqillatun ghairu tabi'atin lil masyiah. Sihir itu bisa berdiri sendiri, tidak mengikuti kehendak Allah. Jadi seakan-akan Allah tidak menghendaki itu terjadi, tapi sihir itu yang bisa menentukan, yaitu kejadian itu sendiri. Fa akhrajuha an qudratillah, sehingga mereka, kelompok Qadariyah, mengeluarkan hal ini dari kekuasaan Allah. Fakhalafu kitaballahi wa sunnata rasulihi wa ijma'as sahabati wat tabi'in. Maka mereka telah menyelisihi kitab Allah, sunnah rasulnya, ijma'nya para sahabat dan para tabi'in. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyimpangan Qadariyah ini karena mereka tidak bisa membedakan antara dua kehendak yang tadi telah kita sampaikan. Jadi mereka tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sampaikan. Jadi kehendak Allah tadi sudah kita sampaikan ada dua. Ada kehendak Allah yang bersifat takdir, ada kehendak Allah yang bersifat kehendak Allah yang bersifat syar'i. Ya. Nah, Qadariyah memahami semua kehendak Allah itu bersifat syar'i. Ya, pokoknya semua yang dikehendaki Allah itulah yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kalau memasukkan sihir ini
di dalam kehendak Allah seakan-akan Allah meridhoi sihir. Allah mencintai sihir, padahal Allah tidak meridhoi. Nah, supaya tidak bertentangan, maka mereka langsung mengeluarkan sihir dari kehendak Allah. Jadi sihir terjadi atas kehendak siapa? Pokoknya bukan kehendak Allah. Kenapa? Karena mustahil Allah menghendaki keburukan. Mustahil Allah menghendaki kesyirikan. Paham ya? Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah membedakan kehendak itu ada dua. Tidak semua yang terjadi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benar. Tidak semua yang terjadi dicintai oleh Allah, itu benar. Tapi semua yang terjadi atas kehendak Allah itu benar. Cuman kehendak Allah yang apa ini? Allah menghendaki ini terjadi hanya sekedar takdir, terjadi saja. Tidak ada hubungannya dengan apa? Dicintai dan diridhoi. Dan sebaliknya Allah menghendaki sesuatu karena Allah mencintai dan meridhoinya. Namun secara takdir Allah tidak menghendaki. Tidak terjadi. Contohnya apa? Orang-orang musyrik. Allah menghendaki mereka beriman. Ya, berarti Allah menghendaki secara takdir mereka kafir dan mereka tidak bisa memenuhi kehendak Allah untuk beriman, yaitu kehendak atau syar'i. Ya, kehendak yang sesuai dengan syariat. Nah, maka pemikiran mereka Qadariyah ini menyelisihi kitab, karena Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan terjadi atas kehendak Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Termasuk di antaranya penyihir. Penyihir menghendaki sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah itu terjadi. Demikian pula sunnah Nabi SAW dan juga ijma'nya para sahabat dan tabi'in. Mereka sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang sahih, hadis yang kita sering mendengar, hadis Jibril, ya. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa antu'mina bil qadari, apa lanjutannya? Khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Berarti ada takdir yang buruk. Ya kan? Ada takdir yang buruk. Allah tetap menghendaki itu terjadi, namun belum tentu Allah ridha. Belum tentu Allah ridha. Sekedar menetapkan itu terjadi. Dan semua takdir Allah itu memiliki hikmah. Memiliki hikmah. Contoh yang paling jelas dan sudah pernah kita bahas ini insyaallah di dalam ayat penciptaan iblis. Ya. Allah menciptakan iblis. Apakah Allah ridha dengan iblis? Tidak. Tapi apakah iblis itu muncul bukan atas kehendak Allah? Tiba-tiba dia bisa menciptakan diri sendiri, menciptakan perbuatannya keluar dari kehendak Allah. Allah nggak bisa ngatur iblis gitu. Apakah seperti itu cara kerjanya? Tidak. Berarti apapun yang diperbuat oleh iblis, meskipun tidak diridhoi oleh Allah SWT, Allah tetap menetapkan itu terjadi. Betul kan? Lalu Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Dengan adanya iblis akan ada orang-orang yang bersabar, akan ada orang-orang yang melawan hawa nafsu, akan ada orang-orang yang bertaubat, akan ada para nabi, akan ada para rasul, akan ada mujahid. Bayangkan kalau nggak ada iblis. Memang dunia itu akan nampak tenang, tetapi terasa hambar. Nggak ada yang berjuang.
Sekarang Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk berdakwah. Karena apa? Karena masyarakat berada pada kerusakan. Kan begitu. Ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul untuk menyadarkan umatnya agar kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meskipun ada yang menerima, ada yang menolak. Bayangkan kalau tidak ada orang yang berbuat syirik. Dan di antara godaan iblis yang paling dahsyat menjadikan manusia berbuat syirik. Gak ada iblis nih, gak ada iblis, gak ada kesyirikan, gak ada kebid'ahan, gak ada kemaksiatan, ya, tidak ada dosa. Lalu apakah mungkin akan ada kitab, akan ada rasul, akan ada ulama, akan ada ahli ibadah yang mereka mengajak umat di dalam kebaikan? Secara logika nggak akan mungkin ada. Nah, ini satu saja hikmah yang sangat jelas dengan diciptakannya iblis atas kehendak Allah, meskipun Allah tidak ridho dengan perbuatannya, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Diutusnya para nabi dan rasul, lalu ada yang menerima dakwah nabi dan rasul, ada yang berjuang membela agama nabi dan rasul, akan ada orang yang menahan diri dari berbuat maksiat, akan ada orang yang terjatuh pada kemaksiatan kemudian bertaubat kepada Allah, dan Allah cinta orang-orang yang bertaubat. Maka tidak bertentangan sama sekali. Allah menghendaki sesuatu itu terjadi semata-mata atas takdir, dan Allah menghendaki sesuatu yang diridhoi dan dicintai meskipun belum tentu terjadi. Taib. Tsumma dzakara anna ilma sihri madarratun mahdhatun. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya ilmu sihir itu madarat murni. Laisa fihi manfaatun, tidak ada di dalamnya manfaat. La diniyah wa la dunyawiyah. La diniyatun wa la dunyawiyatun. Tidak ada manfaat secara agama dan juga duniawi. Kama yujadu ba'dul manafi'id dunyawiyyati fi ba'dil ma'asi. Sebagaimana didapati di sebagian, atau sebagaimana dijumpai atau didapatkan pada sebagian manfaat-manfaat duniawi di sebagian maksiat. Artinya untuk ilmu sihir ini sama sekali tidak ada manfaatnya, baik secara agama maupun secara dunia. Di sisi lain, terkadang maksiat itu ada manfaat dari sisi duniawi meskipun tidak ada manfaatnya dari sisi dini, agama. Ya. Kama qala ta'ala fil khamri wal maisir, sebagaimana Allah berfirman tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad, pada keduanya, khamr dan judi, itu terdapat dosa besar dan manfaat untuk manusia. Namun dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi judi dan khamr itu dosa besar, ismun kabir. Namun secara duniawi, ya terkadang ada manfaatnya. Ya, orang yang menang judi dapat untung. Orang yang minum khamr mungkin bisa menjadikan dirinya terbang, merasakan kenikmatan sesaat. Mungkin itu keuntungan duniawinya. Meskipun yang lebih banyak itu mafsadahnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini khamr dan apa?
judi. Fahada sihru, adapun sihir madarratun mahdhatun, maka murni madarat, murni rusak. Falaysa lahu da'in aslan, maka tidak ada pendorongnya sama sekali. Artinya tidak ada pendorong kebaikannya sama sekali. Fal manhiyatu, maka hal-hal yang dilarang, kulluha, seluruhnya, imma madarratun mahdhatun, bisa jadi murni madarat, sama sekali tidak ada manfaat, au syarruha akbaru min khairiha, atau keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Seperti tadi judi dan khamr, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, tidak sebanding manfaat yang didapatkan dibandingkan dengan apa? Dosa yang dilakukan. Kama annal ma'murat, sebagaimana perintah, kalau tadi larangan ya, sebagaimana perintah, imam maslahatun mahdah au khairuha aktsaru min syarriha, bisa jadi maslahat murni atau bisa jadi kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Nah, ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita berdasarkan yaitu ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Jadi seluruh perintah-perintah Allah ada dua kemungkinan. Yang pertama, murni manfaat, tidak ada sedikit pun madarat, tidak ada sedikit pun kerugian yang didapatkan seseorang dari menjalankan perintah tersebut. Atau yang kedua, manfaatnya, kebaikannya lebih banyak dibanding dengan keburukannya. Kita ambil contoh jihad. Jihad fisabilillah itu kebaikannya, manfaatnya jauh lebih besar daripada madaratnya. Manfaatnya apa? Meninggikan kalimat Allah, menjadikan agama Allah itu menang, menjadikan agama Allah itu unggul. Kalau menang, mendapatkan rampasan perang halal. Tapi madaratnya apa jihad? Terkadang ada nyawa yang dikorbankan, akan ada kematian dari para mujahidin. Nah, ini contoh.